Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Farid Muhammad Afendi, MSI, Bapak Rizal Bakri, SSI, MSI, Bapak Muhammad Kordowi, SSI, MSI, serta Bapak dan Ibu peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas kehadiratnya kita semua bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk menimba ilmu dan berbagi praktik dalam workshop Structural Equation Model SEM dengan pendekatan partial least square berbasis R tanpa coding menggunakan software Glossary digital. Perkenalkan, saya Farida Islamiyah yang akan menemani workshop pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi ini untuk menambah keberkahan, mari kita sejenak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu kita dengarkan sambutan dari founder Losari Digital yang disampaikan oleh Bapak Rizal Bakri, SSI, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa walaupun dalam bentuk Zoom ini, Bapak Ibu ya. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Farid Muhammad Afendi yang telah menyempatkan waktunya untuk membawakan materi di acara ini. Sebagai informasi Bapak Ibu ya, beliau ini adalah pembimbing saya waktu S2 di IPB. Sudah lama tidak berjumpa, jadi kami rindu dengan bentuk virtual seperti ini Bapak Ibu ya. Semoga ada kesempatan Pak Farid ke Makassar, jalan-jalan di Pantai Losari Bapak ya. Kemudian kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Zoom ini dan masih ada beberapa yang tidak sempat hadir dengan kendala tertentu. Tujuan kami membuat pelatihan ini adalah penggunaan metode SEM ini terlalu banyak ya digunakan baik dari sisi skripsi, tesis, dan disertasi. Khususnya ini di Makassar Bapak ya, Bapak Ibu ya, banyak yang menggunakan SEM, khususnya PLS untuk disertasi bahkan. Dan kita ketahui bahwa Smart PLS itu merupakan software yang paling populer yang digunakan di Indonesia. Sehingga kami dari Losari berpikir apakah bisa kita membuat software yang serupa namun sesuai dengan budaya kita ya, maka apa Indonesia. Eh, Selama ini kami berpikir untuk menggunakan R. Ternyata dengan R tidak semua peserta itu bisa ngoding.
khususnya SEM ini kebanyakan menggunakan di ilmu sosial ya. Jadi kalau beberapa pelatihan yang telah kami buat dengan membawakan software R coding itu banyak peserta yang bingung. Sehingga kami berpikir bagaimana supaya R ini lebih mudah, tinggal diklik-klik saja sehingga outputnya sama dengan R. Oleh karena itu, niat kami membuat software ini pertama yang tadi itu Bapak Ibu ya, bagaimana supaya peserta tidak ngoding lagi, tapi hasilnya sama. Yang kedua, eh, kebanyakan dari pengguna statistik itu asalnya non statistik, sehingga banyak yang bingung bagaimana menguji hipotesis ya, kapan H0 diterima, kapan H0 ditolak, sehingga di software kami ini kita tambahkan fitur interpretasi otomatis Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu mikir ini H0 diterima atau H0 ditolak ya. Dan satu hal yang ingin kami juga ingin sampaikan bahwa kebanyakan riset itu selalu ingin H0-nya ditolak. Dan menurut kami, dan ini pesan pembimbing saya Pak Farid, sampai sekarang saya masih gunakan bahwa eh, menolak menerima H0 itu bukanlah kegagalan dalam penelitian, tapi itu suatu penemuan tersendiri. Nah, ini yang saya pegang setiap saya mengajar Bapak Ibu ya. Jadi di software kami itu sudah ada interpretasi dan Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti di sesi berikutnya. Kemudian kendala berikutnya, kadang ya ketika instalasi software itu banyak kendala yang kita hadapi, misalkan menginstal SPSS, Smart PLS, dan ART. Sehingga kami juga berpikir bagaimana supaya software kita ini nggak perlu install lagi. Akhirnya kami berhasil membuatnya dalam bentuk online. Sisa Bapak Ibu siapkan kuotanya, kecepatan software itu bergantung dengan kecepatan internet Bapak Ibu juga dan penggunaan secara bersamaan. Jadi kalau mau cepat ya sebaiknya di waktu-waktu tertentu, misalnya di subuh atau di malam hari. Oke, kemudian Bapak Ibu itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya kita akan melihat atau menyaksikan dari Bapak Farid untuk konsepnya dulu CMPLS. Berikutnya saya akan memperkenalkan softwarenya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Ibu ya, sangat banyak ini berinisiatif untuk menghadiri pelatihan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Terima kasih Bu Faridaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin peserta workshop, untuk menambah semangat saya kasih pantun dulu pagi ini. Melihat sunset di pantai Losari. Cakep. Cakep, ya. Membeli ketan dicampur daun sop. Cakep. Terima kasih kepada Bapak Rizal Bakri atas sambutan pada pembukaan workshop. Cakep. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk agenda pada hari ini, agenda workshop kita pada pagi ini, yang pertama materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Farid hingga pukul 11 WIB, lalu dilanjutkan dengan ISOMA, ya, lalu materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Rizal Bakri dengan topik pengenalan software Losari Digital, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kordowi Hamzah dengan materi workshop 1 praktik SEM PLS dengan menggunakan software Losari Digital. Pertama-tama saya, sebelum penyampaian materi, kita berkenalan dulu dengan pemateri pertama. Ya, beliau adalah Bapak Farid Muhammad Afendi dengan gelar doktor. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 7 Agustus tahun 1979. Saat ini beliau sebagai dosen di program studi statistik IPB. Email, siapa tahu ada yang ingin berhubungan sama beliau, ya, berkomunikasi fmafendi@gmail.com
atau afendi@apps.ipb.ac.id. Adapun riwayat pendidikan beliau S1 IPB, jurusan Statistik tahun 1997 sampai 2001, lalu dilanjutkan S2 pula di IPB tahun 2003 hingga 2006. Selanjutnya di Nara Institute of Science and Technology, Jepang, dengan jurusan Informatika pada tahun 2009 sampai 2012. Adapun riwayat pekerjaan beliau yang pernah beliau lakukan yaitu Research Assistant at International Center for Research in Agroforestry pada tahun 2001. Lalu saya persingkat saja, ini sungguh luar biasa pengalaman beliau. Pernah juga beliau menjadi tenaga ahli statistik pada PT Maklus Indonesia tahun 2015, tenaga ahli statistika PT Group Riset Potensial 2016 hingga 2021, tim penyusun peta ketahanan dan kerentanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2015 hingga 2021, tim penyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan Badan Pangan Nasional sejak 2022. Selain itu, beliau juga menjadi anggota dalam Asosiasi Indonesian Statistical Society dan Japanese Society for Bioinformatics. Dan selain itu, beliau juga aktif ya dalam melakukan penelitian dan publikasi penelitian hingga penelitian internasional. Ada pula beliau juga sebagai training dan seminar beliau ikuti, dan beliau juga sebagai tutor in training ya. Dan dengan pengalaman di sini sampai 66 training yang beliau lakukan. Nah, biar tambah tidak penasaran dengan ilmu beliau ya, kita simak bersama-sama materi yang akan beliau sampaikan mengenai materi SEM dan PLS. Kepada Bapak Dr. Farid Muhammad Afendi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Faridah. Saya manggilnya apa nih, Pak atau Mas nih? Kalau Mas nggak enak nih, sudah pejabat kayaknya di sana ya, di Bakri ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Eh, Senang pertama saya dilibatkan pada acara ini ya. Terima kasih sudah melibatkan saya di sini sekali lagi. Untung saya dilibatkan di sesi satu, karena kalau seperti itu, nanti kalau ada yang susah-susah, nanti sesi 2 dan 3 nanti yang menuntaskannya nanti. Ada Pak Rizal Bakri dan tadi Pak Kordowi, ya, Kordowi Hamzah tadi. Mudah-mudahan nanti eh, kedua beliau nanti bisa lebih memperjelas konsep yang nanti Bapak Ibu butuhkan dari acara hari ini ya. Pertama ini mohon konfirmasi suara saya jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, makasih banyak nih. Eh, Pertama, saya izin share ya. Oke, saya diminta untuk masuk di konsep tentang eh, PLSM. Ya, ini saya mengambil apa namanya referensi dari buku ini, dan buku itu juga sudah menyediakan apa namanya paparannya. Saya gunakan aja. Saya tambahkan beberapa slide untuk memperjelas alur yang nanti saya coba ceritakan nanti sepanjang sesi satu ini nanti ya. Baik. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya, Bapak sekalian ya. Sudah, Pak. Oke, Bapak sekalian, ini bukan promosi. Saya gunakan buku ini karena saya apa namanya eh, senang mencermati tulisan dari beliau-beliau ini, ya khususnya ketika mereka memaparkan konsep tentang multivariate data analysis ya. Ini di buku mereka, ini di buku yang edisi yang ke-8 ini.
Sebenarnya dari buku edisi yang sudah agak lama, ya, edisi 4 dan seterusnya yang saya mulai ikuti itu, di sana juga sudah dimasukkan konsep tentang structural equation model ya. Cuma kalau saya cermati di buku edisi ke-8 ini mulai dimasukkan tentang partial least square SEM gitu ya. Nanti kita akan coba ikuti konsepnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami itu, tapi mungkin tidak ada salahnya kita agak mundur sedikit ya untuk tahu petanya nanti seperti apa tentang analisis ini gitu ya. Nanti kalau ingin cermati lebih lanjut ya, buku ini nanti bisa dijadikan salah satu rujukan. Saya senang dengan buku ini dan terutama penulisnya ya. Itu mereka lebih memaparkan tentang konsep ya. Jadi tidak tidak ke sisi matematisnya begitu sehingga harapannya itu lebih mudah dipahami seperti itu. Dan nanti silakan bisa dicari buku ini nanti. Nah, Bapak sekalian, untuk memulai tentang partial least square sum ini, LSM ini, saya ingin memulai dari konsep yang sangat dasar dulu bahwa di dalam analisis data, salah satu yang ingin dikaji adalah hubungan antar peubah atau variabel ya. Peubah yaitu adalah istilah kami di IPB untuk variabel gitu. Jadi kalau kita punya eh, beberapa peubah dalam data kita, sangat lazim kita ingin cermati hubungan antar mereka itu seperti apa. Ya, tentu dengan berbagai kebutuhannya gitu ya. Misalkan kalau kita mulai dari yang sederhana dulu, antar dua peubah yang kita punya itu X1, X2 misalkan kita ingin tahu sedekat apa hubungan mereka. Nah, di situ konteksnya adalah korelasi gitu kan. Dalam konteks korelasi ini kita hanya bicara seberapa sinkron perubahan satu peubah eh, dan di saat yang sama peubah yang lain itu seperti apa. Ya, lebih ke keeratan hubungan seperti itu. Tidak masuk ke dalam ranah apakah perubahan mereka itu ada keterlibatan kausalitas atau pengaruh gitu ya. Itu dikorelasi gitu. Nah, kalau kita eh, membutuhkan kekhususan dalam hubungan tadi dan kita mengasumsikan ya bahwa ada peubah yang mempengaruhi yang lain atau ada peubah yang dipengaruhi oleh yang lain, maka analisis yang kita pilih adalah konsepnya adalah regresi gitu ya. Sebentar. Sebentar. Itu yang di bawah ini. Gitu ya. Nah, dalam konteks ini, X ini yang memengaruhi, Y ini yang dipengaruhi gitu ya. Nah, tentu terbuka kalau seandainya yang mengaruhi perubahan Y ini itu ada beberapa ya kita gunakan regresi yang multiple atau yang berganda gitu ya. Nah, konteksnya ini serupa. Kita konversi dulu mereka ini set X ini menjadi satu perubahan baru yang dalam konteks regresi kita sebut sebagai Y topi itu ya. Y yang dari regresi, nanti Y regresi inilah yang kita hubungkan dengan Y ini. Kira-kira kan jadi konteksnya kita mendapati ini eh, apa namanya semacam dikonversi menjadi ini, nanti baru ini dihubungkan ke sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita coba buat lebih kompleks lagi, variabel yang di Y ini, perubahan di Y ini tentu terbuka kemungkinan tidak hanya satu, tapi satu set ya, seperti ini misalkan, ya. Nah, dalam konteks ini, kalau kalau dua set ini, set X dengan set Y ini kita hubungkan dalam dalam bentuk hubungan keeratan saja, maka kita bicara namanya adalah korelasi kanonik begitu ya. Misalkan kita bicara apa namanya itu di sini adalah postur tubuh ya kan macam-macam bisa tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan sebagainya gitu ya. Di sini aktivitas fisik misalkan aktivitas aerobik, aktivitas angkat beban dan sebagainya gitu ya. Yang kita ingin hubungan adalah hubungan antara postur tubuh dengan aktivitas fisik. Gitu. Jadi kita bicara secara set, tidak satu persatu kita hubungkan. Dalam konteks itu kita bicaranya korelasi kanonik gitu ya. Nah, terbuka kemungkinan juga mirip seperti waktu di sini. Hubungannya itu hubungan yang lebih khusus yaitu pengaruh. Ya, seberapa tadi misalkan seberapa pengaruh postur tubuh terhadap aktivitas fisik seseorang gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu regresi multivariat namanya. Nah, Bapak sekalian, pada konteks di slide ini, semua variabel yang ada itu
kita bisa dapatkan nilainya secara langsung tanpa ada masalah lah, kira-kira begitu ya. Tadi misalkan postur tubuh, tinggi badan, berat badan kan kita bisa amati, bisa dapatkan begitu. Eh, ini pun begitu tadi aktivitas fisik kita bicara kalau tadi olahraga gitu ya. 100 meter kalau disuruh lari berapa detik, nah, detiknya itu kan kita bisa ukur dengan baik tanpa ada masalah. Nah, yang nanti kita bahas hari ini adalah konteks ketika hubungan-hubungan peubah ini, peubahnya itu sulit kita dapatkan secara langsung karena dia berupa konsep yang bisa jadi multidimensi yang untuk mendapatkannya perlu perlu apa namanya pendekatan. Nanti kita akan ulas sampai nanti kita dapat PLSM gitu. Nah, sebelum itu saya ingin masuk dulu masih seputar hubungan antar peubah antar variabel, cuma hubungannya itu berupa sistem. Sistem itu maksudnya ada beberapa peubah yang terlibat dalam satu satu apa namanya ya satu pola hubungan dan mereka terhubung satu sama lain lewat satu eh, pola hubungan. Seperti ini misalkan kalau kita bicara tanaman yang dipakai untuk obat kadang ya, kadang buat masak juga sebenarnya ini jahe begitu. Maka jahe itu kan fokus kita adalah rimpangnya gitu kan ya. Cuma kan kalau kita bicara rimpang, itu kan hasil dari sekian lama tumbuhan dari tanaman jahe itu. Dan tentu terkait itu bisa banyak hal yang kita bisa amati atau terlibat di dalam pertumbuhannya. Misalkan diameter batangnya, tinggi tanaman, dan sebagainya ini. Ya, semuanya kan terkait dengan pertumbuhan yang pada akhirnya kan bermuara pada bobot rimpangnya begitu. Nah, beda dengan regresi yang tadi, yang kita dapati ini misalkan sebagai target utamanya bobot rimpang dipengaruhi oleh sekian apa namanya itu eh, indikator pertumbuhan tanaman jahe atau seberapa baik tanaman jahe itu. Nah, kita coba telusuri masing-masing boba itu keterkaitannya seperti apa, gitu ya. Jadi misalkan kalau kita bicara bobot rimbang tentu ada dampak dari diameter batang, gitu ya, panjang daun dan sebagainya. Cuman kan kalau kita bicara misalkan ini jumlah anakan nanti akan berdampak ya sebelum berdampak langsung ke bobot rimbang juga ada dampak ke sini gitu ya. Nanti ini juga ada dampak ke atas dan sebagainya. Jadi di sini kita punya sekian peubah dalam satu sistem dan antar peubah itu ada keterhubungan yang relatif kompleks. Nah, tentu analisis yang berupa sistem ini tentu berbeda dengan analisis regresi yang tadi. Cuma konsep regresi kita bisa jadikan dasar karena pada akhirnya kan kalau kita bicara ini sebagai target ya atau sebagai responnya ya tentu ubah yang terkait itu ya sebagai X-nya gitu kan ya. Cuma ini ya ini pada konteks X1 berimbang tadi ini sebagai X-nya. Tapi pada konteks jumlah anak kan nanti ini berubah menjadi Y-nya kan gitu. Nah, hubungan seperti ini nanti kita kenal ini sebagai path analysis atau analisis lintas ya. Satu satu apa namanya itu satu teknik analisis yang terkait tadi itu hubungan antar boba dalam satu sistem yang seperti ini. Nah, cuma dalam konteks path analysis ya apa namanya diasumsikan bahwa boba yang terlibat di situ yang kita bisa dapatkan langsung angkanya tanpa ada masalah gitu. Nah, kalau kita buat lebih kompleks lagi apa namanya permasalahan kita dalam sistem tadi itu bisa jadi bobah-bobahnya itu tadi ya satu satu konsep yang tidak bisa kita dapatkan langsung angkanya. Gitu. Misalkan saya berikan ilustrasi seperti ini. Taruhlah di dalam konteks evaluasi di kependidikan, misalkan di suatu lembaga pendidikan gitu ya, misalkan di perguruan tinggi begitu, target utamanya kan menghasilkan lulusan yang dengan kualitas tertentu, misalkan ya. Tentu ini banyak faktor yang berpengaruh ya bisa jadi dari proses perkuliahannya bisa jadi dari faktor internal mahasiswanya atau faktor eksternal mahasiswa gitu ya tapi dalam konteks sistem bisa jadi kita bisa buat path begini bahwa proses perkuliahan yang dialami oleh mahasiswa bisa jadi ada dampak dari internal mahasiswanya atau dari eksternal mahasiswanya selain ini sendiri bisa berdampak ke sini gitu kan gitu. Ya, ini kan path analysis. Nah, cuma kalau kita bicara faktor internal mahasiswa ini kan banyak dimensi karena bisa jadi melibatkan
akademisnya, bisa jadi melibatkan kondisi psikologisnya, kondisi ekonominya barangkali dan sebagainya gitu. Itu kan terkait dengan internal mahasiswa gitu ya. Ini pun juga luas kan, ini bisa jadi terkait sarana prasarana, bisa jadi terkait dengan apa namanya itu sistem pendidikannya dan sebagainya. Artinya variabel ini nggak bisa kita dapatkan langsung seperti tadi kita bicara bobot timbang jahit gitu ya. Nah, dalam dalam eh, hubungan seperti ini nanti kita sebut ubah-ubah ini nanti kita sebut sebagai ubah yang kita tidak bisa amati langsung, yang nanti kita sebut sebagai ubah laten gitu ya. Ubah yang kita rasakan, tapi kita nggak bisa langsung dapatkan angkanya. Kira-kira konsepnya begitu. Dan ini sesungguhnya lazim didapati pada banyak kasus ya. Tadi makanya di pembuka tadi banyak riset yang melibatkan ubah laten ya, karena ya kita memahami bahwa ubah itu ada. eh, yang jadi problem adalah bagaimana mengukurnya kan begitu. Nah, kalau kita bisa dapat ukurannya ya atau angka-angkanya, nilai-nilainya, sesungguhnya pendekatan eh, yang kembali ke sini misalkan ya, atau mungkin malah lebih sederhana kembali ke regresi, kita bisa lakukan. Ya, tapi yang jadi masalah kan, ya angkanya ini kita nggak langsung dap kan gitu. Itu yang nanti Bapak Ibu yang menjadi dasar kenapa kok dalam SEM itu ada berbagai seperti ada berbagai pendekatan ya. Dulu mungkin dikenal ada Lisrel, sekarang kita bahas PLSM. Nanti mungkin ada lagi pendekatan lain lagi Bapak sekalian itu apa namanya konteksnya adalah ini tadi. Bagaimana kita mendapatkan ini bobah-bobah ini gitu ya. Nah, kalau saya coba teruskan lagi ilustrasi ya. eh Apa namanya yang tadi itu taruhlah kita ini nggak kelihatan maaf ini fontnya warna putih ya, jadi nggak kelihatan. Taruhlah seperti ini yang tadi itu kalau kita coba detailkan kesuksesan mahasiswa tadi pendidikannya kita lihat dua hal ya, dari misalkan IPK dan lama studinya begitu, maka eh, ini nanti kita akan sebut ini sebagai pengubah indikator atau variabel indikator atau variabel manifest, ada yang menyebut seperti itu. Proses perkuliahan ada lagi kita detailkan misalkan ini ya terkait dengan perkuliahan selama di satu perguruan tinggi, misalkan kalau sambil dari tempat saya IPB misalkan ya bisa dari berbagai hal ini, dari internal mahasiswa ya bisa jadi dari ini ya ini ini dari mulai X2 ya, jalur masuk IPB seperti apa, ini waktu SMA seperti apa, jenis kelamin bagaimana dan seterusnya gitu ya. Nah, buat sekalian, jadi kalau kita setelah detailkan bagaimana untuk mendapatkan ubah-ubah ini lewat indikator atau manifestnya, kita akan punya model yang lebih kompleks lagi seperti ini. Ya, dan ini lanjut kita dapati ketika kita bicara model yang melibatkan ubah laten begitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, terlepas dari komposisi ubah indikator ini atau manifest ini, setelah kita dapatkan ini ya struktur model seperti ini misalkan, maka eh, ide yang pertama muncul adalah kita kan sesungguhnya sedang membidik membidik model ini gitu kan ya. Yang kita bidik adalah ini. Cuma untuk mendapatkan ubah-ubah ini ya kita harus lewat indikatornya yang seperti ini misalkan. Nah, berarti kan kalau indikator ini ada, indikator ini kan beda dengan latihan. Indikator ini kita bisa dapatkan nilai-nilainya. Ini misalkan tadi ini IPK kan ada datanya, lama studi juga ada datanya. Kan berarti kita bisa dapat ubah ini kalau ini datanya ada kan begitu. Secara logika kan seperti itu ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah bagaimana kita semacam merangkum dari peubah ini nanti menjadi peubah kesuksesan studi misalnya. Cara yang paling sederhana itu adalah ya udah kalau mereka ada datanya ya udah kita gabung aja. Misalkan di rata-rata gitu ya. Misalkan di rata-rata atau di jumlah kan begitu. Pokoknya jadi satu nilai nanti kita akan punya angka ini kan begitu. Cuma cara ini tentunya akan menjadi problem ketika untuk menjumlah atau merata-rata tadi kan berarti kita memperlakukan boba-boba itu
memiliki peran yang setara. Dan bisa jadi peran mereka di dalam konteks latennya, misalkan dua buah ini ya, dalam konteks kesuksesan, bisa jadi perannya beda. Sehingga kalau dilakukan langsung seperti itu, kita melupakan bahwa mereka punya kontribusi yang berbeda. Nah, karena itu tentunya kita harus harus buat apa namanya eh, keluasan bahwa ketika kita merangkum mereka indikator-indikator ini atau manifest ini itu mereka diberikan peran sesuai kontribusi mereka pada pada latennya. Misalkan ini ya IPK dalam mas studi, misalkan IPK yang menjadi lebih punya peran, tentu bobot di dalam agregasi tadi atau rangkuman tadi IPK lebih besar. Yang ini lebih kecil misalkan. Yang jadi masalah gimana memboboti itu kan begitu. Nah, dari situlah kemudian Bapak Ibu sekalian, ada sejauh ini yang populer adalah ada dua pendekatan ya. Yang populer pertama dengan pendekatan berbasis analisis faktor, satu lagi berbasis PLS, gitu ya. Oke, nah kalau yang berbasis analisis faktor Bapak Ibu sekalian, itu konteksnya gini. Kalau kita kembali ke analisis faktor, eh, bentar ya, saya ini dulu bentar. Sebentar. Ini nggak bisa dihapus ya. Harus Oh, ditutup dulu. ada yang coret lagi. Oke, bentar ya. Oke lah. Ini biar kita terus apa namanya masuk ya. Khawatir kalau teknis gini nanti makan waktu. Oke, Bapak sekalian, kalau kita kembali ke analisis faktor, eh, intinya dalam analisis ini adalah berasal dari kebutuhan di dalam keilmuan psikologi bahwa dalam psikologi itu dirasakan ada hal-hal yang dirasakan, tapi yang bisa dilihat hanya gejala-gejalanya aja. Kan dalam psikologi kan seperti itu. Misalkan kalau kita sedang sangat bersemangat gitu, terasa dari sikap kita yang misalkan eh, secara aktivitas fisik jadi lebih lebih banyak yang dikerjakan gitu ya. Kemudian ketika misalkan ada target bisa dipenuhi dan sebagainya itu kan ketika lagi termotivasi. Atau ketika kita lagi stressful, depresi, sampai depresi malah misalkan depresinya mungkin kita nggak lihat, tapi yang kita lihat kan gejala-gejalanya gitu ya. Nah, di dalam psikologi, hal-hal yang ingin ditangkap tadi, misalkan depresi, termotivasi, itu coba di akses, didapatkan lewat gejala-gejalanya. Maka gejala-gejala tadi kemudian dipantau, misalkan ditanya berbagai hal, ada berbagai pertanyaan yang minta dijawab dan sebagainya, yang itu nanti akan menyusun XX ini, gitu ya. Dan nanti dalam ilmu psikologi, nanti ini akan dirangkai menjadi ini sedang menggambarkan apa. Nah, itulah yang diusulkan oleh Pearson ya, yang mengemukakan tentang analisis faktor ini. Bahwa dibayangkan dari sekian perubahan ini, XX ini, XX ini nanti itu ada perubahan laten yang mendasari mereka, gitu ya. Nah, lewat analisis faktor yang beliau eh, apa namanya usulkan itu nanti akan dirumuskan latennya lewat ini semacam pengelompokan ubah mana yang kira-kira pada satu konsep yang mereka akan dikelompokkan menjadi satu satu laten. Misalkan ini ya, yang merah menjadi Z2, yang biru menjadi Z1. Nanti nanti analisis faktor akan dirangkai X3, X4, X6 ini akan menjadi faktor Z1, yang satu X2, X5 menjadi Z2. Itu analisis faktor kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya pengelompokan peubah, jadi peubah yang pada satu tema dikelompokkan menjadi satu, nanti disebut sebagai satu faktor. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, konsep ini yang dipakai dalam tadi ya. Kita merangkai tadi misalkan ini dirangkai menjadi kesuksesan. Gimana caranya? Ini dianggap ini faktor dari ini. Gitu ya. Jadi ini dikelompokkan menjadi ini. Cuma bedanya kalau analisis faktor semula itu pengelompokannya empiris berdasarkan data. Kalau yang ini tadi
disengaja memang ini disatukan menjadi indikator atau manifest bagi ini. Kayak namanya kalau analisis faktor semula itu adalah exploratory, kalau ini namanya confirmatory. Jadi karena kita rangkum ini jadi satu, ini jadi satu, lantas nanti dievaluasi apakah benar ini terangkum menjadi satu konsep, ya ini terangkum menjadi satu konsep. Jadi dikonfirmasi gitu ya. Nah, itu satu pendekatan yang merangkum manifest menjadi latihannya lewat analisis faktor. Gitu ya. Nah, karena itu kalau kita bicara rangkaian yang tadi itu, kalau kita berhenti dulu pada analisis faktor tadi, kalau regresi yang terkait kausalitas disandingkan dengan eh, kumpulan peubah yang terhubung dalam satu sistem, maka kita punya analisis PET tadi itu. Kemudian tadi kalau kita punya exploratory factor analysis dirangkai menjadi peubah mana tergabung dengan mana secara teori gitu ya. Kita nanti punya confirmatory factor analysis, dan kalau kita rangkai PET analysis nanti dirangkai dengan confirmatory, nanti kita dapat SEM. Ya, SEM dalam konteks yang literal ya, bukan SEM yang PLSM gitu. Nah, ini ide dari beliau ini, gitu ya, dari Joreskop utamanya, gitu. Nah, pendekatan beliau populer karena pertama eh, tidak hanya mengeluarkan konsep, beliau juga kemudian tidak lama setelah itu mengeluarkan software yang bisa dipakai untuk mengkuantifikasi konsep ini dari data menjadi model yang bisa diperoleh outputnya kira-kira gitu. Makanya model Literal ini model sekaligus nama software yang beliau kembangkan ya, kemudian populer gitu. Karena nggak hanya sekedar konsep, tapi sudah ada software yang kita bisa pakai. Cuma pada masa yang tidak terlalu lama, ide bahwa menyatukan ini, mengukur ini ya, menjadi ini menggunakan konsep analisis faktor, itu ada ide lain bahwa eh, apa namanya berangkat dari kalau kita coba apa namanya perdalam yang Joreskov ini kemukakan lewat literal itu sesungguhnya eh, apa namanya ya secara teoritis dia mungkin kokoh tapi secara aplikasi mungkin sulit karena sesungguhnya literal itu banyak banyak apa namanya itu ya banyak asumsi lah begitu. Pertama karena dia berdasarkan apa namanya itu asumsi bahwa data itu nanti menyebar multivariate normal gitu ya. Kemudian datanya harus cukup banyak dan sebagainya itu yang membuat sebenarnya aplikasi Literal ini pada berbagai data menjadi menjadi mungkin ada kendala gitu ya. Mungkin ada kendala. Teman-teman yang barangkali pernah mengerjakan dengan Literal mungkin mengalami itu barangkali karena eh, keterlibatan asumsi ini yang kemudian sebenarnya agak membatasi Literal seharusnya begitu ya. Nah, kemudian bagaimana ide sampai kita ke PLSM? Ya, ini idenya lewat partial least square gitu ya. Jadi ide, maaf saya ke sini lagi ya. Ide merangkai ini menjadi latennya itu menggunakan basis partial least square. Apa itu partial least square? Saya mungkin masuk ke sini dulu sebentar. Eh, apa namanya? eh, Basisnya adalah prinsip komponen analisis Bapak sekalian ya. Mungkin ada yang pernah mendengar itu. Jadi prinsip prinsip komponen analisis adalah bahwa dari variabel X, dari sekumpulan variabel yang kita punya, sebut aja semuanya sebagai X gitu ya, kita akan susun ulang mereka menjadi peubah baru, tapi menyusunnya itu kita menyengaja bahwa eh, kita seperti apa namanya ya, em, kalau secara geometris mungkin semacam ini barangkali penjelasan yang lebih bisa dipahami. Katakanlah kita punya dua peubah bos kalian X1 X2. Data yang kita punya seperti ini. Maka data ini kan berarti kalau hanya dua peubah berarti dua dimensi ya X1 dan X2 gitu. Nah, secara geometris kalau kalau kita ingin apa namanya itu ingin eh, apa namanya visualkan kembali data ini bisa jadi kita bisa mendapatkan cara yang barangkali lebih sederhana ya, tapi tidak mengubah
informasi dari data yang kita punya itu. Misalkan gini, ini kan kalau dari gambaran ini kan dua perubahan ini korelasinya tinggi gitu ya. Ini kan korelasinya tinggi gitu ya. Nah, kalau kita kemudian bayangkan dimensi X1, X2, ini kita putar gitu ya. Kita putar sehingga dimensinya menjadi begini, ini sama ini gitu. Maka sajian datanya ini yang semula menjadi begini, sekarang bisa kita buat menjadi begini. Jadi bayangkan dimensinya ini kita geser gitu ya. Kita putar dan geser menjadi ini dan begini. Maka datanya, ini kan kalau kita lihat agak miring gitu ya. Datanya kan sebenarnya bisa ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini atas, ini bawah. Jadi seperti ini kan gitu. Kan gitu ya. Apa bedanya dengan ini? Sekarang kalau ini ya, kita membutuhkan dua X ini untuk mendapatkan sajian ini. Ya, tapi kalau kita pandang ulang menjadi ini tadi, ini kanan kiri, atas bawah menjadi seperti ini, maka ini tetap dua sumbu ya, sumbu horizontal dengan sumbu tegak, tapi sumbu horizontalnya ini sekarang mengambil keragaman banyak sekali dari keragaman data awal. Lihat dari ini kan rentangnya kan panjang sekali ya, panjang sekali. Kalau X1 X2 rentangnya kan agak pendek. Ini sekian, yang paling kiri, yang paling kanan kan ini. Yang paling kecil kalau sumbu tegak ini sama ini, gitu kan ya. Keragamannya eh, apa namanya eh, eh, lebih kecil dibandingkan kalau disusun ulang menjadi yang seperti ini. Lebih lebar, terlihatnya lebih lebar, jadi keragamannya akan lebih besar. Artinya bahwa dengan mengubah sumbu seperti ini, maka sumbu yang mendatar ini sekarang mengambil keragaman banyak sekali dari keragaman data, sehingga kalau nanti kita membutuhkan sajian yang lebih sederhana karena melibatkan perubahan yang lebih sedikit, bisa jadi kita cukup memakai sumbu satu ini barangkali gitu ya. Jadi kalau tadi kita punya dua berubah X, kita punya dua berubah baru. Tapi nanti kalau kita punya 10 berubah X, nanti kita punya 10 berubah baru. Yang nanti disebut sebagai komponen utamanya. Dengan pengaturan begini di komponen utama, maka eh, apa namanya komponen utama itu nanti kontribusi terhadap keragaman data awal itu kita sengaja atur ya. Komponen yang pertama paling banyak mengambil keragaman, komponen kedua mengambil terbanyak dua dan seterusnya. Jadi sengaja disusun seperti Pareto begitu. Nah, kalau nanti kita berkebutuhan mendapatkan perubahan yang lebih sedikit, maka kita bisa kurangi perubahannya lewat ekstraksi seperti ini. Kira-kira ide dari komponen utama kira-kira seperti itu. Nah, cuma apa namanya? Kalau utama ini berkutat pada data yang set data yang ada saja ya, tidak mengaitkan dengan dengan data yang lain atau dengan boba yang lain. Nah, kalau ini kita kaitkan ini dengan regresi, maka kalau kita memiliki skumulan X di sini dan mulai memiliki target Y, andaikan X ini kita mau regresikan dengan Y ini, kadang kita memiliki permasalahan bahwa X ini punya korelasi kuat satu sama lain ya. Itu akan sangat mengganggu regresi X ini ke Y. Cuma dengan bantuan komponen utama tadi, sekalian, komponen utama itu cirinya adalah antar komponen atau beban yang baru tadi itu korelasinya nol ya. Atau tidak ada korelasi sehingga kalau kita konversi dia X ini menjadi komponen utama dulu. Nanti komponen utama nanti ini yang dihubungkan dengan di sini. Nanti kita akan eh, bebas dari masalah bahwa antar eh, perubahan penjelas di sini yang diregresikan dengan ini tidak ada lagi masalah korelasi antar ini karena ini kan sekarang antar komponen utama yang tidak berkorelasi gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah komponen yang terpilih itu kalau di sini 10 perubahan ya nanti ada 10 komponen yang kita pakai mungkin cuma dua atau tiga begitu. Dua atau tiga yang terpilih itu mungkin secara keragaman mewakili X tapi secara hubungan ke Y mungkin nggak terlalu kuat karena ketika merangkum X ini menjadi komponen utama itu tidak mengaitkan dengan Y. Jadi tidak terkait dengan Y. Sehingga yang terpilih ini bisa jadi tidak ada kaitan dengan Y gitu ya. Nah, ini yang kemudian tanda kutip ya disempurnakan dengan konsep partial least square bahwa ini gambaran idenya. Jadi dalam partial least square itu kira-kira saya ke sini dulu mungkin lebih jelas. Ketika konversi menjadi komponen utama itu, kalau prinsip komponen analisis itu hanya berkutat di X,
Maka kalau partial least square itu sudah mengaitkan dengan Y. Jadi kita akan cari komponen utama lah, katakanlah gitu, yang di X yang nanti berkorelasi dengan Y. Jadi langsung kita hubungkan dengan Y begitu. Kira-kira idenya begitu. Ya. Jadi nanti kita akan punya idenya begini. Ada X ini ada Y. Nanti kita akan cari katakanlah komponen utama dari X, komponen utama dari Y. Tapi komponen nanti ini kita akan langsung hubungkan dan nanti kita akan cari atau kita akan buat mereka punya korelasi setinggi-tingginya. Jadi yang nanti diperoleh tidak sebarang bersifat komponen dari X, tapi bersifat komponen dari X yang memiliki korelasi tinggi dengan Y. Itulah konsep dari partial least square. Makanya namanya partial karena ini ada least square, tapi masing-masing kita perolehnya. Jadi partialnya seperti itu. Kira-kira ide itu yang nanti kemudian dipakai untuk merangkum eh, apa namanya manifest atau indikator menjadi latennya. Kira-kira ide itu yang dipakai. Nah, dari ide inilah kemudian eh, eh, analisis terhadap model tadi itu bisa diperoleh, gitu ya. Karena itu namanya partial least square SEM karena konsepnya dia eh, mendapatkan laten dari manifestnya itu lewat konsep partial least square, bukan lewat analisis faktor, kira-kira gitu. Terus sekalian ya. Oke, secara konsep besar seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana laten dihubungkan dengan indikator atau manifestnya, Bapak sekalian, ada berbagai buku menyebutkan dua ya, tapi saya mendapati ada lagi yang tiga sebenarnya. Jadi ada yang tipenya itu reflektif, ada tipenya formatif. Gitu. Kalau reflektif ini yang menjadi dasar di analisis faktor, ya, formatif ini yang menjadi dasar di PLS sebenarnya ya. Meskipun ini menjadi dasar di analisis faktor, sehingga itu yang dipakai di literal gitu. Literal juga kita bisa manfaatkan untuk menghadapi laten yang bentuknya begini, yang formatif gitu ya. Dan kebalikannya PLSM yang sebenarnya dirancang untuk yang formatif begini, tapi dia tetap bisa diterapkan kalau reflektif gitu ya. Jadi bedanya apa? Reflektif dengan formatif. Jadi bedanya adalah bagus sekalian. Kita perhatikan panahnya ini. Panah ini menandakan hubungannya itu dari mana ke mana ya. Kalau panahnya matanya hanya satu, itu berarti hubungan kausalitas, hubungan pengaruh ya. Dengan pemahaman yang dituju panah adalah yang dipengaruhi. Jadi ini berarti ini kalau satu lagi yang tadi saya lupa sebutkan, kalau bentuknya oval ini biasanya laten, kalau kotak ini biasanya adalah manifest. Jadi ini angkanya kita bisa dapat, angka langsung, angka row-nya gitu ya. Kalau ini laten, jadi lebih berupa konsep gitu ya. Jadi dalam konteks yang reflektif, itu laten itu yang bisa dikatakan memengaruhi indikator atau memengaruhi manifestnya gitu ya. Jadi reflektif kan terpantul. Jadi apa yang ada di sini itu terpantul atau terlihat dari sini. Misalkan customer loyalty, kan kita nggak bisa lihat tuh, nggak bisa ukur gitu ya. Yang kita bisa dapat adalah semacam gejalanya atau manifestnya. Misalkan dari dia beli lagi, terus kalau ada perubahan harga dia mentolerir karena kan loyal ya suka dengan barang ini meskipun harganya nggak naik ya nggak masalah kan gitu kira-kira ya kalau loyal kan gitu. Nah seperti itu reflektif. Jadi ini sebagai gejala dari sini. Nah kalau formatif form membentuk gitu ya itu panahnya dari manifest ke latennya gitu. Ini seperti ini ya pendidikan, pendapatan, kemudian pekerjaan terkait dengan sosial ekonomi status. Jadi suatu sosial ekonomi itu dibentuk oleh ini. Ya. Jadi bedanya adalah kalau ada perubahan di sini, maka ini akan ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan di sini ya bukan dari dia sendiri tapi dari sini. Ya, misalkan eh, kalau loyalty makin tinggi, repurchase-nya akan lebih kerasa kan begitu. Tapi kalau loyalty-nya rendah, mungkin nggak beli lagi kan begitu. Jadi tangan di sini adalah
dampak dari sini. Nah, kalau ini enggak, karena membentuk ya ini, maka kalau ada perubahan di sini ya ini akan berubah. Ya, misalkan kita punya pekerjaan baru gitu ya, kemudian eh, dari situ kita akan punya penghasilan lebih tinggi misalkan, tentu SES kita ada kemungkinan berubah kan gitu. Nah, ini perubahan ini karena ini gitu ya. Oke, itu formatif, reflektif. Ada lagi yang sebenarnya semacam campuran lah ya, karena ada sebagian manifest yang berperan sebagai reflektif, ini ada yang berperan sebagai formatif. Jadi waktu kita merasa sendiri, mungkin akan berdampak pada depresi. Nah, dari depresi itu akan kelihatan mungkin jadi gampang nangis, kemudian merasa jadi seperti banyak masalah kan gitu ya. Itu kan ini reflektifnya. Jadi ini bisa juga seperti itu. Oke, itu gambaran dari tipe model pengukuran ya. Nah, sekarang Bapak sekalian, ini tadi agak panjang ya, setengah jam sendiri untuk mencoba memposisikan PLSM itu di mana. Jadi kira-kira PLSM itu adalah pendekatan mengolah SEM. SEM itu Structural Equation Model. Satu lagi tadi saya lupa. Nah, ini model yang kita bisa sebut kalau kita berada pada model yang berupa sistem, tapi sistem itu berupa peubah laten. Itu kira-kira definisi singkat dari SEM. Jadi eh, hubungan antara peubah yang peubahnya itu ada yang laten. Kalau seperti itu sudah SEM gitu ya. Nah, karena ada yang laten, berarti laten tadi perlu diukur dari manifestnya, dari indikatornya. Makanya di dalam model SAM itu ada model yang terkait latennya, ada yang terkait bagaimana laten itu diperoleh dari manifestnya. Itu SAM, gitu ya. Nah, tambahan di depannya PLS itu karena untuk estimasinya itu berbasiskan tadi konsep PLS tadi itu. Ya, seperti itu. Yang Lisrel yang barangkali lebih populer itu di awal ya maksudnya itu karena untuk mendapatkan latennya itu konsepnya menggunakan analisis faktor gitu ya. Nah kan kenapa Lisrel populer karena waktu itu ya tadi ya saya sudah kemukakan sewaktu Jordan memaparkan ide modelnya itu atau estimasinya itu beliau juga sekaligus siapkan programnya sehingga ketika orang butuh program ada. Nah, yang PLSM agak terlambat karena ya bisa dikatakan em, apa namanya software yang bisa dipakai untuk mengolah itu agak terlambat hadir, gitu ya, agak terlambat hadir. Tapi begitu ada yang kemudian orang bisa pakai dan seterusnya sehingga mungkin malah sekarang lebih populer yang PLSM ini. Nanti kita lihat kenapa dia lebih populer ya. Oke, nah kalau kita nanti bicara rangkaian analisis PLSM, ini ada beberapa stage-nya, tahap-tahapannya. Tentu kita mulai dari tujuan kita apa, ya. Nanti kita akan susun dari sana kerangka modelnya, termasuk sampai ke sini ya, ini menyusun kerangka model. Nanti kita akan evaluasi model yang terkait measurement model. Oh, ini maksudnya model yang terkait memperoleh laten dari manifestnya. Structural model ini terkait dengan model yang melibatkan latennya. Jadi ini inti dari model SEM karena melibatkan laten. Ya, ini terkait dengan laten tadi didapatkan dari manifestnya seperti apa. Ya, oke. Nanti yang stage 6, nanti ini sesi 2 dan 3 kelihatannya. Ini kan yang ada mediasi, moderatori itu ya nanti ada di situ. Oke, nah tadi kita udah lihat apa itu PLSM yang tadi itu ya. Jadi satu pendekatan terhadap SEM yang berbasiskan tadi eh, apa namanya partial least square gitu ya. Di sini disebutnya confirmatory composite analysis. Seperti itu. Nah, kenapa dia digunakan? Ya tentu kita bicara, ya kita evaluasi model yang kita susun itu kira-kira kan begitu. Ya, tapi fokusnya lebih ke sini ya sebenarnya. Lebih ke prediksi, prediksi dari structural modelnya sebenarnya ya. Atau lagi adalah terkait evaluasi hipotesis. Jadi model itu kan disusun dengan hipotesis tertentu, kita klarifikasi atau testing, uji ya dengan data yang dari situ seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, beberapa hal yang tadi sudah eh, dijelaskan sambil tadi ya, yang beberapa background tadi itu, ini adalah model yang terkait pengukuran laten, ini model antar laten atau di sini disebut construct gitu ya. Pet diagram itu, ini yang
khususnya terkait dengan structural model yang tadi, model yang berupa PET tadi itu, teori karena model yang berupa PET tadi itu tentu ada landasan teorinya. Jadi mengapa ini berdampak ke sini bukan sebaliknya atau bukan ke yang lain itu dari teori. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan analisis multivariate yang lain, ya. Ini beberapa tadi ada analisis faktor, ada cluster dan sebagainya. Nanti ini menjadi dasar untuk masuk di sini ya. Ada yang lebih ke eksploratory, ini lebih konfirmatory. Kalau penjelasan itu maksudnya lebih kompleks karena terkait ada latennya lah kira-kira gitu. Yang PLSM itu lebih ke exploratory, ada yang menyebutkan begitu. Kalau yang CBSM ini covariant based SEM atau ini yang literal itu, ya ini dia lebih ke konfirmatory karena kita harus ada teori dulu, data empiris kita pakai mengkonfirmasi teori itu, kira-kira gitu ya. Kalau di sini bisa lebih ke exploratory. Exploratory itu maksudnya bisa jadi dari data, kemudian kita baru rangkai keterhubungannya seperti apa dari data yang kita punya. Gitu. Oke, nah ini perbedaannya tadi, kalau CBSM yang literal tadi itu basisnya pakai analisis faktor, ini basisnya pakai PLS. Kira-kira seperti itu singkatnya ya. Nah, kemudian kalau kita ingin bandingkan keduanya, ini beberapa tadi ya, yang tadi sempat saya sebutkan juga itu. Jadi ini tadi ada asumsi kenormalan, kalau di LSM relatif tidak membutuhkan itu, dan ini membutuhkan amatan yang cukup banyak. Ini di sini eh, tetap punya performa yang baik meskipun sampelnya tidak besar gitu ya dan sebagainya. Gitu. Satu lagi yang beda tadi ya terkait dengan penyusunan konstruk atau latennya ini berbasiskan analisis faktor. Yang tentu yang kita pakai adalah common variance ya. Nanti di sini berbasiskan PLS yang konsepnya adalah laten itu seperti komposit dari indikatornya. Komposit itu seperti apa ya? Eh, seperti indeks gitu ya. Indeks itu kan terangkai dari sekian indikator dan semua indikator itu nanti kita akan manfaatkan untuk mendapatkan konstruknya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita bicara list rel, ini lebih ke apa ya? Memeriksa kerangka model kita seperti apa. Nah, kalau di PLS, karena ini basisnya komposit, maka kita bisa dapat angka-angka latennya. Jadi angka latennya, row-nya itu kita bisa dapat, sehingga nanti kita bisa manfaatkan lebih lanjut untuk keperluan lebih lanjut gitu. Kalau ini enggak, karena kita tidak mendapatkan apa namanya skor atau raw data dari latennya. Jadi bedanya lagi mungkin di situ. Oke, oh, sorry, satu lagi karena itu kalau Bapak Ibu pakai literal ya, kalau Bapak Ibu nggak punya data mentahnya tapi punya matriks varian kovariannya, kita tetap bisa menganalisis. Karena sesungguhnya input dari literal itu ya matriks varian kovarian itu. Tapi kalau PLS nggak, karena dia membutuhkan raw data untuk bisa diolah tadi ya lewat prinsip partial least square tadi itu. Itu mutlak harus ada data raw-nya gitu. Oke, itu perbandingan lagi antar keduanya ya. Kemudian terkait tadi kenapa PLSM dulu kenapa Lisrel lebih lebih populer atau lebih dominan, PLSM agak telat ya karena tadi masalah software sesungguhnya ya yang lebih utama. Nah, setelah softwarenya ada, apalagi ada berbagai alternatif, termasuk yang nanti eh, lewat Losari tadi itu, Losari digital lagi namanya ya, tentu mungkin akan menambah kecepatan lagi nanti di sini, gitu ya. Oke, namun sekalian, ini kita coba lihat rangkaian tahap-tahapannya ya, dari mulai tahap 1 sampai tahap terakhir nanti begitu. Nanti di sini, nanti ini yang sesi setelah isoma barangkali ya. Oke, tentu kita mulai dari tujuan kita menggunakan SEM itu seperti apa. Ya, kita konteksnya apa? Konfirmatory atau exploratory? Bedanya adalah Bapak Ibu sekalian, konfirmatory itu kita punya satu permasalahan yang melibatkan berbagai peubah. Nanti peubah itu secara substansi yang ada di situ, secara teorinya ya, itu keterhubungannya seperti apa, dan kita akan klarifikasi atau konfirmasi dengan data yang empiris yang nanti kita punya, data kerangka teori kita tuh nanti setepat apa, secocok apa, kira-kira gitu.
Ya. Nah, kalau exploratory, jadi intinya kita berangkat dari teori, kemudian baru kita bicara datanya. Itu konfirmatory. Karena data mengkonfirmasi teori yang dikembangkan di awal dulu kira-kira atau dirumuskan sebelumnya. Gitu ya. Kalau exploratory itu apa namanya lebih bicara apa namanya itu data yang kita punya. Lalu nanti dari situ disusun rangkaian berbagai hal yang kita bisa dapat dari data itu. Itu exploratory. Ya. Nah, kalau yang CBSM, yang literal itulah gampangnya ya. Itu biasanya eh, yang konfirmatori karena kita punya kerangka teori, data empiris dikumpulkan berikutnya, data empiris kita pakai mengkonfirmasi teori kita setepat apa, cocok apa dan sebagainya gitu ya. Untuk PLSM kita bisa pakai di keduanya. Ya, tapi bukan umumnya ya. Ya, tentu kita punya teorinya dulu, baru nanti kita klarifikasi jadi konfirmatori. Ya, seperti itu. Tapi bisa juga apa namanya exploratory. Gitu ya. Itu satu ya. Kemudian eh, yang tadi ini nanti akan menjadi penentu, maaf, stage yang tadi ya menjadi penentu kita mulai dari mana. Ya tadi ya kebutuhan kita apa, confirmatory atau exploratory. Ya kan kalau confirmatory ya berarti kita susun dulu kerangka teorinya, kita kemudian kumpulkan datanya. Kalau exploratory kan mungkin kita punya data dulu, baru nanti kita akan rumuskan eh, sistemnya ya atau gambaran antar perubahannya nanti itu seperti itu kira-kira ya. Itu stage satu. Stage 2 ya tentu kita bicara datanya. Nanti di sini nanti kita akan bicara data yang kita kumpulkan. Eh, Mungkin secara operasional perubahannya apa, didapatkan dari seperti apa. Kalau harus terkait dengan wawancara, ya pertanyaannya apa dan sebagainya. Ya skalanya apa dan sebagainya. Nanti kan itu terkait itu. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya ada data yang tidak lengkap, nanti seperti apa, gitu ya. Satu lagi nanti terkait dengan statistical power itu seberapa baik performa modelnya. Jadi power itu di dalam konteks statistik untuk sekalian itu adalah performa suatu metode mendeteksi yang ingin kita deteksi kira-kira gitu. Itu power. Ya, kalau powernya bagus, maka kalau yang ingin kita deteksi itu ada, maka metodenya atau modelnya dengan cepat atau dengan baik bisa mendeteksi itu. Itu kalau powernya bagus. Tapi kalau powernya rendah, meskipun ada, dia nggak bisa mendeteksi kira-kira gitu. Ya, itu power. Nah, seperti itu. Nah, kalau literal tadi itu tadi membutuhkan sampel yang cukup banyak tadi ya. Tapi kalau PLSM relatif bisa lebih sedikit gitu. Kemudian berikutnya nanti kita bicara juga sampel size-nya berapa. Oke, sampel sekalian sampel size itu ada dua sisi ya. Sisi kebutuhan metodenya, sisi keterwakilan populasi target kita. Jadi dua dua hal ya. Nah, ini sampel size yang muncul di sini lebih dari sisi kebutuhan metodenya. Jadi kan kita punya misalkan tadi ada Lisrel, ada PLSM, agar metode ini bisa dijalankan dengan baik butuh sampel size minimal berapa. Itu yang dimaksud. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi sampling itu beda lagi. Jadi kalau kita punya populasi target ini butuh sampel berapa agar cukup dan mewakili. Nah, itu bisa jadi tidak sama antar keduanya ya. Oke, yang kita pakai yang mana? Ya kalau bicara ideal kita akan pilih eh, kan tadi ada dua sisi ya, sisi metode atau sisi keterwakilan populasi. Maka kita akan ambil sisi yang membutuhkan sampel lebih banyak. Jadi misalkan ya, sisi metode 100 sudah cukup. Tapi kalau kita bicara keterwakilan secara sampling, 150 baru cukup. Ya, berarti kita harus kumpulkan berapa? Bukan 100, tapi 150. Nah, kalau kita bicara 100, oke, metode jalan, bisa. Tapi nggak mewakili populasi misalkan. Kan juga nggak baik. Atau kebalikannya, metode butuh 200. Secara sampling, dihitung-hitung, 150 udah cukup. Ya, tentu kita nggak hanya bisa ambil 150, harus 200 karena secara metode membutuhkan besaran 200. Kira-kira itu maksudnya ya. Nah,
sekalian kalau bicara sampel size ya, katakanlah yang besar itu kita anggap cutoff-nya adalah 100 gitu. Maka kalau kita bicara literal biasanya cukup cukup banyak ya. Umumnya di atas 100. Tapi PLSM bisa agak lebih rendah karena apa nih kebutuhannya tidak seketat secara metodologi estimasi ya, tidak seketat kalau kita bicara SEM. Nah, itu dia butuh yang lebih kecil, lebih sedikit. Nah, eh, berapa kira-kira butuhnya? Ini dari sisi metode, Bapak sekalian, bukan dari sisi sampling ya, dari sisi metode. Em, apa namanya? Ada rule of thumb. Rule of thumb ini aturan mudahnya aja. Ada aturan mudahnya aja ya. Ada kaitan dengan angka 10 lah kira-kira gitu. Ya, ada 10 itu em, apa namanya? Mudahnya gini. Kita butuh eh, terkait ininya, terkait indikator yang kita punya. Jadi kalau ada satu laten yang komposisi indikatornya itu sekian, maka kebutuhan sampelnya itu 10 kali lipatnya dari itu. Kira-kira gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mengaitkan ini dengan ini. Nanti ada tabelnya Bapak Ibu sekalian setelah ini, nanti kita lihat tabelnya ya. Meskipun kalau saya lihat ini agak kebalik komposisi tabelnya begitu. Terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya itu eh, panah yang ada di dalam model kita, gitu ya. Nanti panah yang ada di dalam model kita itu nanti menjadi penentu dikalikan dengan 10 nantinya. Itu kebutuhan sampel size-nya. Ya. Tapi kalau punya aturan yang lebih ini mungkin ini ya. Cuma ini saya lihat ini agak kebalik nih. Jadi gini, kalau kita punya ini sekalian ya di dalam model kita itu ada ini ya number of independent variable ya misalkan 2 3 4 dan seterusnya ini gitu ya. Apa namanya significant level kita alpha kita nanti kalau kita butuh pengujian misalkan 5% ya, nanti kita acu yang tabel ini. Terus nanti kalau kita bicara sistemnya nanti modelnya menghasilkan R kuadrat minimal berapa, itu nanti akan kita rangkai menjadi penentu sampel size-nya berapa. Ya, cuman ini saya lihat agak kebalik. Misalnya kalau R kuadrat perlu lebih besar ya perlu lebih banyak sampel gitu. Jadi misalkan gini, kita punya apa namanya independent variable ada dua. Nanti kita akan memakai significant level 5% dan R kuadrat nanti kita akan ingin capai itu 0,75 bukan 8 mestinya ya, tapi 90 mestinya ini. Membutuhkan sampel yang sekian gitu. Nanti bisa dilihat nanti di sini nanti karena tabel ini didapatkan dari buku ini ya. Tapi ini saya lihat agak kebalik harusnya kan kalau Equator lebih besar artinya dia butuh konsistensi yang lebih tinggi berarti tentunya membutuhkan air kuarter dan juga lebih lebih sampel yang lebih banyak maksud saya. Gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana nanti kita akan tahap ketiga ya merumuskan ini model pengukuran dan model struktural. Ya, tadi sekali lagi model struktural terkait dengan model antar laten, model pengukuran, model antar laten dengan indikatornya, gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita bicara PLSM kan kira-kira seperti ini ya. Nanti ini berarti yang ini adalah laten, ini berarti yang manifest, gitu ya. Ini ini berarti bicara misalnya model karena ini antar laten dengan indikatornya. Antar ini adalah structural modelnya. Ini semua nanti kita sebut sebagai structural equation model. Kira-kira gitu ya. Nah, sekalian kalau kita cermati di sini ada beberapa eh, bentuk hubungan ya. Ini tadi kita sebut sebagai formatif tadi itu ya. Ini kita sebut tadi sebagai reflektif ya. Ini kan reflektif, ini juga reflektif. Kan gitu kan. Ya, ini antar antar latennya kan begitu. Oke. Nah, tadi terkait formatif dengan reflektif tentu terkait dengan latennya itu sendiri ya. Bentuknya seperti apa? Apakah reflektif atau formatif ya kembali ke latennya ya gitu. Eh, Cuma nanti kita juga harus kembali ke eh, laten sana dengan latihan tertentu bisa jadi dengan latihan yang sama ya itu bisa jadi bentuknya reflektif bisa jadi formatif gitu. Misalkan ini
Kalau kita bicara mabuk gitu ya, kan kelihatan dari gejala-gejala ini kan. Ngomongnya nggak jelas, bawa alkohol gitu ya. Kalau suruh jalan lurus itu sempoyongan kira-kira gitu kan. Ini kan reflektif. Ini ketika sudah mabuk kan kelihatan dari sini kan begitu. Tapi kalau bicara sampai mabuk ya tentu dari sini kan yang berpengaruh kan. Yang konsumsi yang memabukkan lah, kira-kira kan begitu. Nah, ini berarti kalau ini yang kita potret, berarti kita bicaranya formatif. Atau berarti kalau kita ini kita potret, tentu kita bicaranya reflektif. Tinggal kita ada di sisi mana secara stage awal tadi itu, gitu ya. Yang lain misalkan ini training, maka termasuk hari ini barangkali ya. Kalau kita nanti bicara reflektif, nanti terlihat dari sini kan begitu. Ya, tapi kalau dibentuk ya tentu ada berbagai hal yang mempengaruhi training tadi kan, ada in-house session, online atau offsite session kan begitu, gitu ya. Oke, ini stage yang ketiga. Sekarang kemudian Bapak Ibu sekalian, model pengukuran tentu harus kita eh, apa namanya itu evaluasi kualitasnya. Karena kalau kita bicara mengukur Bapak Ibu sekalian, ya kita harus harus punya apa namanya itu ya eh, cara evaluasi ya ya ini mungkin membedakan antara tanda kutip ilmu pasti dengan ilmu sosial ya. Saya dulu sering mendengar ilmu sosial itu lebih mudah daripada ilmu pasti. Kalau terkait measurement justru kebalikannya, karena kalau ilmu pasti itu seperti ilmu fisika ya, itu secara measurement mungkin lebih mudah. Misalkan ngukur suhu, ya kan kita tinggal buat sensor suhu itu apa. Kan bisa pakai termometer bisa. Kita akan dapat ukuran yang jelas terkait itu. Gitu ya. Tapi kalau ilmu sosial mengukur tadi ya, mengukur motivasi, mengukur kepemimpinan, mengukur kepuasan itu kan sesungguhnya satu konsep yang tidak mudah didapatkan kan gitu. Nah dari situ sebenarnya measurement di sisi sosial lebih lebih sulit. Tapi intinya sama. Kita ngukur suhu tentu nyarinya termometer, bukan nyari barometer gitu ya. Tidak juga nyari yang lain-lain karena alat ukur suhu ya termometer. Kenapa ya? Karena dia memang buat mengukur suhu dan eh, apa namanya tidak yang lain kan begitu. Kalau dari sisi measurement teori itu namanya validity. Termometer memang mengukur suhu gitu ya. Tapi kan termometer macam-macam, ada termometer berbasis air raksa, ada yang berbasis air dan sebagainya itu kan macam-macam. Nah, kita pilih yang mana yang lebih bisa terandalkan. Maksudnya eh, keragaman hasil pengukurannya lebih kecil, itu kan terandalkan atau reliability. Jadi dalam measurement ini ada dua sisi ya, validitas dan reliabilitasnya kan gitu kira-kira. Nah, termasuk ini, kita harus cek di dua sisi itu, validitas dengan reliabilitasnya. Validitas itu berarti memang ukur yang kita pengen mengukur, kalau reliabilitas terandalkan, maksudnya keragamannya maksudnya kecil, gitu kan. Oke, nah Bapak sekalian ini semacam cara kita mengevaluasi ya. Kalau yang reflektif, reflektif ini yang tadi laten itu sebagai hal yang memengaruhi indikatornya, maka ini umumnya yang kita dapatkan di literal itu kan. Misalkan untuk yang reflektif biasanya ya. Kita nanti bisa lihat dari loading, nanti mungkin secara teknis, kalau ada yang belum paham ini mungkin akan diperlihatkan loadingnya, rekomendasinya minimum sekian, nah, construct reliability, ini dari sisi reliability ya, minimum 0,7, kalau convergent validity ini AV-nya paling tidak 0,5. Ada juga yang ini, nanti kalau pakai ini mungkin akan keluar ya HTMT-nya, itu mestinya juga harus apa namanya terkait dengan indiskriminan validity. Maksudnya indikator itu memang memang ukur laten itu, bukan ukur laten yang lain itu maksudnya untuk yang bawah gitu ya. Nah, kalau formatif ini agak beda karena formatif kan konteksnya beda ya. Eh, harus ada nanti convergent validity, ada juga nanti evaluasi multicollinearity karena Bapak sekalian kalau formatif itu beda dengan reflektif. Kalau reflektif itu saya mundur dulu ya. Ini kalau orang mabuk ini kan semuanya ya ngomongnya ngaco, bawa alkohol, kalau jalan sempoyongan kan gitu. Ini ya ini saling terkait karena ini semuanya gejala orang mabuk. Jadi ada multikol wajar. Tapi kalau kita bicara apa namanya, bicara formatif, bisa jadi apa namanya tidak ada multikolinitas. Misalkan
Orang minum bir saja udah bisa mabuk kan gitu ya. Nggak harus minum wine juga, nggak harus minum ini kan begitu. Kan gitu. Jadi dari sisi formatif justru multicollinearity-nya harus rendah karena kalau enggak sebenarnya kalau apa namanya ada multicollinearity variabel yang indikator yang multicol bisa jadi kita nggak bisa jadi nggak perlu kita pakai karena sudah terwakili oleh yang lain kan begitu itu kalau formatif begitu maka cara asesnya agak beda sehingga di sini asesnya adalah ini lebih minimal kemudian ya ini harusnya size dan statistical-nya harus signifikan kira-kira gitu. Gitu ya. Oke, sekalian ini tadi kalau terkait dengan formatif ya, ini sih kira-kira singkatnya adalah mungkin karena waktu saya nggak cukup nggak banyak lagi karena kita perlu diskusi barangkali ya. Itu ada beberapa apa namanya itu rekomendasi kalau kita bersentuhan dengan yang formatif measurement model ya. Eh, kan indikator mengaruhi latihan. Berarti kalau ada yang nggak mengaruhi, dibuang dong ya. Nggak seketika begitu. Kira-kira gitu konteksnya nggak seketika gitu karena ya bisa jadi nggak signifikan, tapi kalau angkanya cukup besar, ya kita masih pertahankan. Apalagi kalau ada basis teori yang kuat gitu ya. Tapi kalau secara teori memang nggak terlalu kuat, kemudian nggak signifikan, angkanya juga nggak besar ya, bisa direkomendasikan untuk dikeluarkan dari model measurement-nya kira-kira gitu. Ya. Oke, Ibu sekalian, ini nanti terkait dengan apa namanya ya, matriks-matriks yang nanti kita akan dapati. Mungkin nanti secara teknis nanti di sesi berikutnya ada nanti muncul ya. Jadi ada beberapa tadi ada construct loading, ada paired coefficient gitu-gitu. Ini nanti kita akan cek ini berapa size-nya, angkanya dan signifikansinya ya. Kalau terkait dengan yang measurement model, Ibu sekalian, kalau yang reflektif ini tadi ya. Kalau yang formatif yang ini tadi. Oke. Kemudian stage 5 ini barangkali menjadi penutup sebelum nanti kita diskusi gitu. Sekalian kalau nanti terkait dengan structural model, ini model inti kita sebenarnya karena terkait dengan latennya, ini sesungguhnya yang mau kita garapkan. Ada hal-hal yang nanti kita perlu periksa. Pertama adalah ini, collinearity antar prediktor. Ya, ini kan kalau bicara structural model kan sesungguhnya ini seperti regresi ya, seperti regresi sesungguhnya. Makanya kalau di PLSM itu evaluasinya pakai ini ya, R kuadrat gitu. Beda dengan Israel yang eh, karena berangkat dari pendekatan yang beda, maka evaluasinya pun juga beda gitu. Oke, kita perlu periksa juga kolineritasnya. Maksudnya karena dia tahu banyak seperti regresi, maka kita perlu perhatikan kolineritasnya gitu. Maksudnya jangan sampai ada korelasi yang tinggi antar laten yang nanti memengaruhi satu laten tertentu. Nah, kualitas dari formal modelnya nanti kita bisa cek dari R kuadrat atau dari effect size-nya. Ya. Terus juga nanti dari apa namanya itu signifikansinya gitu ya. Ada beberapa ukuran kebaikan model yang populer sekali di Lisrel ya, tapi ya nggak cocok kalau di PLSM karena ya kan berangkat dari cara cara pendekatan yang beda gitu ya. Jadi misalkan Q kuadrat, GFV, dan macam-macam itu ya sebenarnya nggak pas kalau diterapkan di PLSM. Jadi PLSM biasanya pakai ini nih. Kalau goodness of fit ya, pakai R kuadrat gitu. Oke, itu barangkali. Jadi ini kalau nanti kita bicara structural model ya, kita nanti bicara multiple interestnya harusnya kecil. Ya, bila dari VF yang kecil, paired coefficient ya harusnya kita nanti cek angkanya, besarnya, dan signifikansinya. R kuadrat, Bapak sekalian. Ini tergantung konteks ya. Maksudnya ini memang ukuran kebaikan, tapi tidak menjadi acuan aku harus sekian baru bagus enggak, tapi tergantung konteks. Maksudnya ada konteks yang memang perlu tinggi, ada konteks yang tidak terlalu tinggi juga sudah dianggap sudah cukup baik gitu kira-kira. Ya. Nanti ada kuadrat juga dan kuadrat yang terkait juga dengan ini nanti. Itu barangkali ini nanti kalau advance nanti barangkali sesi 2 dan 3 karena terkait mediator, moderator sama second order ya. Second order itu maksudnya ketika ngukur laten itu perlu sampai paling tidak 2 tahap karena eh, laten itu nanti punya dimensi ya, dimensi nanti punya indikatornya lagi ya. Jadi itu second order maksudnya.
Itu barangkali mungkin nanti kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk diskusi barangkali ya. Itu dulu dari saya. Kembalikan ke Pak Bu Farida tadi ya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Farid atas penyampaian materinya. Bapak Ibu peserta, barangkali ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas atau mengkonfirmasi ilmu yang pernah didapat, silahkan raise hand bila memungkinkan, jika tidak bisa melalui kolom chat. Ya, silakan Pak. Ya, Monggo. kepada Bapak Sukriyendi, dipersilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Suara saya bisa terjangkau. Ya, bisa Terdengar Pak. Pak? Oke, saya langsung entah yang menjawab ini terserah apakah Pak Rizal atau Pak Farid. Saya juga kurang tahu siapa yang bisa menjawab ini. Saya sudah eh, mengoperasikan yang di Losari itu, tapi saya menggunakan yang free. Tapi setelah saya mau beralih ke pembayaran, itu ternyata untuk kolomnya itu kan dibatasi hanya sampai dengan 44 kolom saja. Nah, sementara kalau dari saya untuk penelitian saya itu ada agak lumayan banyak sih kolomnya. Itu kurang lebih ada 44 indikator gitu, Pak. Nah, dari 44 indikator itu kan saya punya 7 variabel, kemudian variabelnya itu ada variabel X itu ada 7, sementara variabel Y-nya itu ada 1. Ya, jadi totalnya itu ada 44 indikator. Nah, dari penelitian dari data yang saya masukkan itu ternyata tidak bisa. Rencana saya mau bayar gitu, Pak. Itu ternyata hanya dibatasi sampai dengan 44 kolom saja. Nah, eh, kira-kira kalau misalkan saya mau sampaikan ini berarti saya ada 44 kolom jadinya. Eh, apa? Sampai 40 yang tersedia. 40 bukan 40, bukan 44. Yang tersedia itu 40, sementara yang kolom yang saya butuhkan itu adalah 44. Jadi ada selisih 4 gitu, Pak. Jadi saya nggak bisa untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Nah, itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukriyanti. Mungkin langsung dijawab kepada Pak Dr. Farid. Silakan Bapak. Ini Pak Rizal yang punya ini nih, Oh iya, otoritas oke. menjawab. Oke, Silakan. silakan Pak Rizal. Baik Pak Sukri ya, ini pertanyaannya sebenarnya masuk di sesi 2 Bapak ya. Tapi sudah tidak sabar menggunakan aplikasinya, makanya dicoba sebelum waktunya. Eh, Terkait yang tadi memang Pak Sukri, di server kami itu, aplikasi kami itu ada yang dibatasi kolomnya dan sampelnya, berhubung karena kami juga online ya, butuh juga biaya server, sehingga kami membatasi untuk yang free. Sama halnya dengan di Smart PLS itu ada versi studentnya Bapak ya. Jadi kalau misalnya indikatornya lebih dari itu, nanti kita arahkan sebentar ya di sisi 2, bagaimana caranya kalau indikatornya lebih dari itu Bapak ya. Insya Allah nanti di sisi 2 Bapak ya kita jelaskan lebih detail. Untuk sesi ini dulu ya, kita minta kesempatan kepada teman-teman untuk memberi pertanyaan sisi konsep dulu Bapak ya. Bapak Ibu ya. Oh iya, iya. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Nah, berarti nanti sebentar saya diskusikan lagi ya, Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sukriyendi. Nanti kita perdalam lagi mengenai aplikasi di Losari Digital di sesi kedua setelah Isoma. Kepada Bapak Ibu hadirin, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai konsep dari PLS SEM. Izin bertanya, Mbak Ya, Farida. silakan Ibu Maya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Farid, Pak Rizal. Untuk istilah SEMPLS, apakah kita menggunakan istilah KESI sama ETA, Pak? Karena simpang siur, Pak, masih banyak dosen yang mengajar
menggunakan Smart PLS kok menggunakan istilah KSI sama ETA. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Ibu Maya, dari mana Bu Maya? Dari Jakarta, Bu. Dari institusinya? Nggak mengajar, Bu. Oh, mengajar. Oke, Ya. ya. Ya, silahkan Pak Dr. Farid menjawab. Iya, kalau formulasi Oke. model, Bu, sebenarnya kita masih bisa mengacu dengan apa yang dituliskan oleh Lisrel ya atau PLSM. Itu mungkin yang membuat rujukan simbol yang dia pakai beda ya. Kalau Lisrel kan pakai eta gitu Ibu ya. Ada lagi yang pakai psi juga ada. Karena kan kadang dilakukan pembedaan secara khusus, laten untuk yang endogen, laten yang dipengaruhi gitu ya, itu eta gitu. Kalau yang laten yang mempengaruhi, yang eksogen itu dengan si gitu. Jadi bisa jadi ada dua seperti itu. Kalau referensi lain menggunakan simbol lain bisa juga ya. Kalaupun nanti disamakan antara simbol untuk laten endogen dan eksogen juga bisa gitu. Kira-kira gitu Bu, kenapa kok ada dua simbol seperti itu ya? Gitu. Mudah-mudahan terjawab. Ya, boleh satu lagi, Iya, Pak Dokter. Izin Iya. bertanya. iya. Mohon menunggu sebentar Bapak Abdurrahman, kita selesaikan Silakan. Bu Maya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, Bapak, Ya. untuk nanti kalau misalnya terkait dengan pengambilan data, penyebaran kuesioner tentunya ya Pak ya, masih perlu nggak Pak melibatkan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas? Karena sekali lagi dosen saya kok ada yang mengusulkan menggunakan uji validitas, uji instrumen dengan SPSS dulu. Tapi saya berpikir kan sudah ada auto loading begitu-gitu ya Pak ya. Kok masih harus menggunakan SPSS? Mohon pencerahan Pak Dokter. Terima kasih. Ya. Jadi gini Bu, ini mungkin ada dua sisi yang apa namanya ya muncul ya. Jadi gini, eh kalau yang saya jelaskan tadi itu dalam konteks bahwa peubahnya itu kaitan itu indikator maksudnya ya terkait dengan latennya itu seberapa baik ya itu kan nanti ada validitas dan reliabilitas gitu ya tapi itu tidak menyentuh sisi apakah variabel itu memang diukur dengan baik itu berarti dari sisi agak lebih awal waktu kita bicara instrumen kuesionernya gitu ya mungkin yang tadi dimaksud adalah kalau kuesioner harus melewati tahap dulu yang tadi itu untuk memastikan sisi yang awal sekali ini tadi ya. Nah, tapi sesungguhnya kalau kita mau kembalikan kepada konsep di dalam SEM ini tadi Bu, sesungguhnya kan sudah ada evaluasi ya bahwa measurement model itu kan ada semacam filtering ya, kita nanti pastikan validitas dengan reliabilitasnya gitu. Jadi sesungguhnya eh, eh, nanti masuk di dalam analisis datanya, kalau kita menggunakan yang SEM ini, sesungguhnya sudah ada semacam filter saya sebut begitu untuk menyaring validitas dengan reliabilitas sesungguhnya itu barangkali ya. Nah ini mungkin apa singkatnya adalah sebenarnya di dalam SEM itu sudah ada evaluasi validitas dengan reliabilitas sebenarnya itu, gitu ya. Cuma mungkin gini, khawatirnya adalah kalau nanti didapati setelah keburu sudah masuk di dalam survei besarnya, kemudian analisis, nanti didapati ada hasil yang kurang baik sehingga misalkan ya harus mencermati ulang dan sebagainya termasuk sampai ke variabelnya, khawatirnya harus mundur dulu untuk mengambil data ulang gitu. Nah, kalau kekhawatiran itu ingin diminimalisir, tentu ada baiknya mengikuti tahap-tahap yang agak panjang sedikit ya bahwa kita pastikan dulu instrumennya baik, nanti baru kemudian ketika pengambilan survei besar itu masalah bukan karena instrumennya, tapi nanti di dalam analisisnya nanti kita selesaikan. Itu barangkali Bu. Baik, baik. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya. Selanjutnya tadi ada Bapak Abdurrahman yang ingin bertanya. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Izin bertanya Pak Farid.
Oke. Tapi ini secara konsep juga, tapi di luar apa yang materi yang diberikan hari ini ya. Ini terkait dengan pemilihan metode pengambilan sampel, Pak Farid. Mm-mm. Saat ini memang saya baru mau ngambil sampel ya, responden. Eh, Kalau saya lihat ada beberapa metode pengambilan sampelnya. Ada Krejci Morgan ya, minimal jumlah sampel ya. Tadi Pak Farid juga ada menampilkan yang hair tadi terkait maksimum jumlah apa konstruknya ya. Nah, saya melihat ada yang Krejci Morgan, ada Slovin, ada G-Power ya, yang sekarang juga banyak digunakan. Kalau cuman saya tidak apa ya untuk terkait dengan decision tree-nya Pak Farid. Pada kondisi apa sih atau kriteria apa sih kita bisa menggunakan Krejci Morgan, Slovin, atau G-Power gitu ya. Kebetulan sekarang ini saya rencananya menggunakan G-Power ya, terkait dengan yang tadi yang slide table tadi ya Pak. Nah, sebetulnya just secara konseptual justifikasi kita bisa menggunakan G-Power itu apa sih gitu Pak Farid? Mungkin pencerahannya dari Pak Farid ya. Ya, baik, makasih Pak. Saya mungkin gunakan ilustrasi sederhana Pak ya. Tadi ada dua sisi jumlah sampel Pak ya, minimum. Sisi metode dan sisi sampling. Sisi metode ini gini, kalau kita familiar dengan regresi, eh, misalkan kita punya regresi dengan 9x Pak ya, 9 variable X begitu, maka agar regresi ini bisa jalan, kita bisa running regresi ini nggak masalah, itu sampelnya minimal eh, bisa menghasilkan ANOVA nanti ketika regresi ini diolah. ANOVA itu kan berarti ada sumber dari sisi berapa banyak X-nya, ada komponen errornya, gitu kan, Pak, ada komponen total, gitu kan. Kalau kita punya variabel 9, berarti sumber yang variabel kita ada eh, derajat bebas 9 juga. Nah, error itu kan didapatkan dari selisih antara dB total dengan dB dari regresi ya. Kalau regresinya sudah 9, agar dB error itu nggak 0, paling tidak 1, berarti dB total kan 10. Sementara dB total itu adalah didapatkan dari jumlah sampel kurangi 1. Berarti kalau sampel kita hanya 10, gitu ya, maka dB error akan 0 karena dB totalnya 10 kurang 1, 9, sementara dB regresi sudah 9, habis. dB error 0. Berarti kalau kita hanya 10 observasi, regresinya nggak jalan. Nah, itu maksud saya sampel minimum agar metode jalan itu kira-kira ilustrasinya seperti itu. Berarti paling tidak butuh 11 atau lebih agar tanda kutip sekedar regresinya jalan, metodenya jalan. Gitu ya, Pak. Kemudian kalau dari sisi sampling tadi, ya tentu apakah 10 atau tadi maaf, 11 itu cukup? Ya kembali ke ini, ke sisi samplingnya. Yang tadi Bapak sebutkan, Slovin, J-Power itu terkait sisi samplingnya tadi itu, Pak. Kecukupan responden kita terkait populasi target kita itu seperti apa. Nah, kalau yang Bapak sebutkan tadi, J-Power dan sebagainya itu, maka gini, kalau saya boleh apa namanya ya, boleh kritik ya Pak ya. Kalau saya sendiri tidak menyukai menggunakan Slovin karena Slovin itu di dalam penentuan sampel itu tidak memanfaatkan informasi utuh target populasi kita. Ya, maksudnya kalau kita bicara sampel kan kita membutuhkan keragaman populasi kita seperti apa gitu ya. Nanti mau sesensitif apa nanti waktu analisis, nanti kita mau punya confidence level berapa gitu-gitu kan. Nah, Slovin ini paling utamanya dari sisi apa namanya itu em, keragaman populasi sama tadi kita nanti mau sesensitif apa terkait analisis itu nggak muncul di situ. Nah, gitu ya. Jadi Slovin em, tidak komprehensif dari sisi itu. Nah, yang tadi Bapak sebutkan J-Power itu karena dia mengaitkan itu nanti dengan berbagai hal tadi, termasuk tadi ya, eh, yang tadi saya sebutkan sensitif apa itu nanti disebut dengan apa namanya itu efek size gitu ya. Itu nanti akan diakomodir di situ. Nah, sehingga hasil dari J-Power misalkan ini kan sebenarnya cara
cara cepat menghitung sudah ada kalkulatornya gitu kira-kira ya. Di situ kita perlu masukkan berbagai hal. Saya pikir ini lebih komprehensif. Tapi Pak Abdurrahman, yang G-Power tadi itu lebih menyoroti sisi sampling, ya, bukan sisi metode. Gitu ya. Yang kita pakai yang mana ya kita padukan. Nanti kita akan pilih dua pendekatan ini, dua sisi ini. Kita akan pilih sampel size yang butuh lebih banyak. Ya. Misalkan dengan G-Power kita butuh 100. Tapi nanti kalau kita pakai PLSM butuh 120 ya kita ambil 120. Gitu. Kenapa ya? Karena sampling tercukupi dengan 120 kan butuh 100, apalagi 120 kan lebih cukup lagi kan gitu. Tapi sisi metode juga tercukupi karena dia memang butuh 120 minimum. Nah, kira-kira gitu, Pak. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Baik, terima kasih Pak Farid. Oke, sama-sama. ya, berikutnya Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ya. Pak Reza. Apakah jenis data dari pubah laten untuk bisa dianalisis dengan SEM-PLS atau CBSEM itu harus sama? Ya. Ya, gini. Kalau bicara bahwa CBSM itu yang literal itu ya, itu basisnya adalah reflektif, maka sesungguhnya mereka eh, seyogianya memiliki apa namanya, memiliki satu benang merah yang sama. Ya, misalkan gini, saya tunjukkan yang tadi ya, sebentar. Ini mana tadi? Yang ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini barangkali ya. Oke. Nah, ini nih, gitu. Nah, ini misalkan kalau kita bicara eh, sebaik apa sebaik apa satu training, kalau kita bicara di reflektif, yang tergerak kan mungkin ini, ya, mungkin ini lebih bersifat apa, semacam semacam persepsi gitu ya, persepsi terkait ini kan persepsi. Jadi mereka punya satu benang merah yang sama, karena ini kan gejala-gejala dari satu konsep yang training ini, ya kan gitu ya. Nah, kalau formatif ini yang bisa dipakai ketika kita bicara PLSM, itu kan konsepnya ini berdampak pada ini. Yang berdampak pada training kan katakanlah ini. Ya. Ini bisa jadi Bapak sekalian tidak satu skala yang setara dengan ini barangkali ya. Kita bisa masukkan yang lain. Misalkan kualitas dari pembicaranya. Ya, itu kan nggak terlihat di sini kan. Maksudnya nggak setara dengan yang ada di sini kan gitu. Kualitas pembicara. Mungkin dari sisi jam terbangnya, dari sisi pengalamannya, dari sisi pendidikannya, misalkan gitu. Kemudian dari sisi penyelenggara sekomunikatif apa mereka itu kan bisa jadi persepsi. Tapi kalau konteks membedakan lebih ke fakta, itu kan dua hal yang skalanya bisa beda. Nah dari situ kalau nanti tadi ditanyakan apakah seperti apa variabel yang dipakai di dalam CBSM dengan PLSM, kalau dikembalikan kepada konstruksi measurement modelnya, kalau literal lebih ke arah sini, ya tentunya variabel yang diangkat di indikator itu lebih seperti pada skala yang sama. Misalkan semuanya pada skala pada konteks persepsi gitu ya. Sementara kalau formatif mungkin bisa jadi lebih fleksibel karena ada yang mungkin persepsi, ada mungkin berupa fakta, ada mungkin berupa apa namanya itu ya data yang ada kan semacam itu. Mudah-mudahan itu membantu menjawab ya. Tapi sekali lagi Bapak sekalian, PLSM juga bisa dipakai ini, nggak masalah juga, gitu ya. Literal juga bisa di sini, tapi biasanya karena dia berupa reflektif ya, yang dipakai biasanya yang ini, gitu. Itu barangkali. Bagaimana Pak Reza? Pak Reza? Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Tanti. Izin bertanya, apakah dalam satu sistem model harus pakai, mungkin maksudnya reflektif ini Pak, harus pakai reflektif atau formatif, apakah bisa dikombinasikan Pak? Silakan dijawab. Oke, baik. Saya tunjukkan lagi ya sekaligus ya yang tadi ya. Iya. Oke, oke, maaf. Oke. Nah ini nih. Kalau kita perhatikan ilustrasi ini sesungguhnya ada laten yang reflektif, ada laten yang formatif. Ini formatif, ini reflektif ya. Ini reflektif, reflektif. Ini pun
reflektif. Jadi nggak ada masalah dalam satu kerangka sistem ini ada yang reflektif, ada yang formatif, nggak ada masalah. Ya, itu kira-kira benar-benar terjawab ya. Lalu ada dari Ibu Maya lagi, Pak. Mm-mm. Bertanya, jika semua variabel kita berupa variabel manifest, data sekunder, dan ada juga data panel, apakah SAMPLS bisa digunakan untuk analisis data? Oke, kalau maksudnya semuanya manifest tidak ada laten, ya nggak apa-apa. Berarti kan tereduksi menjadi partial least square regression gitu kan, kalau kita pakai PLSM kan gitu ya. Tapi kalau konteksnya maksudnya adalah kalau datanya berupa data panel, berarti ada data waktunya gitu ya. Itu nanti sebenarnya ada bentuk model khusus ya. Nggak tahu nanti apakah termasuk di dalam cakupan materi training ini. Nanti kita bisa bicara Sam kalau datanya panel. Karena gini, data panel itu kan berarti ada sekumpulan objek yang diamati reguler. Nah, biasanya kalau kita mengangkat SAM itu kan datanya cross section, hanya berupa satu titik waktu, tapi sekaligus banyak banyak individu, ada banyak observasi gitu ya, banyak amatan. Gitu. Nah, eh, kalau seandainya data cross section diamati reguler, berarti kan panel. Artinya di tiap waktu itu kan ada seperti ada model kembali kan. Nah, itu eh, ada advance lagi kalau nanti kita kaitkan dengan struktur data semacam itu. Tapi tentunya ya kita bisa memanfaatkan konsep PLSM di situ. Cuma ya tentu terkait dengan datanya yang khusus ya pendekatannya harus khusus juga gitu. Itu barangkali ya. Mungkin agak menjawab Ibu Ibu Farida. Ya, ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua, Pak. Ya, tinggal Mudah-mudahan. ya, Mantap. tinggal praktiknya saja mungkin yang ditunggu-tunggu ini dari Ya. Losari Digital nih ya, praktik menggunakan SAMPLS tanpa coding ya, menggunakan Losari Digital. Baiklah Bapak Ibu, saya simpulkan dari hasil materi dan diskusi kita bahwa dalam SAMPLS ini kita harus memahami konsep dasar bedanya dari analisis korelasi, regresi, kanonik, lalu lanjut ke kapan kita harus menggunakan SAMPLS, CB-SAM, lalu tadi ada konsep dalam konstruk reflektif, formatif, dan lebih khusus lagi dari ukuran sampel tadi ya kita sudah bahas dan diskusikan pula apakah dari sisi metode atau dari sisi keterwakilan populasi. Yang jelas yang kita ambil adalah nilainya yang lebih besar. Nah, semoga bisa kita pahami dan bagi yang melakukan penelitian atau sedang menulis tugas akhirnya bisa mendapatkan kecerahan dari materi yang telah disampaikan kepada dari Pak Dr. Farid. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan mohon maaf, yang akan diserahkan oleh, yang akan diberikan oleh Pak Dr. Farid dari Bapak Rizal kepada Pak Rizal. Saya persilakan. Oke.
Kepada Pak Rizal, saya persilahkan sepatah dua patah kata kepada Pak Farid. Baik, terima kasih Bu Faridah. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pemaparan dari Bapak Farid sangat luar biasa sekali, sangat teknis dan sangat aplikatif. Semoga teman-teman semua, Bapak Ibu semua memahaminya. Dan kalau misalnya butuh penjelasan lebih detail, silahkan datang ke IPB langsung ya, yang mau lanjutkan kuliahnya. Rasanya Pak saya mau lanjut pengen kuliah kembali Pak dengan Bapak Farid ini ya. Boleh. Rindu Pak dengan jamunya Pak. Siap, boleh. Makasih ini sertifikatnya ya. Makasih semuanya. Baik Pak, ini yang kami berikan sertifikatnya, mohon diterima secara daring Pak ya. Semoga ada Siap, kesempatan ketemu langsung Bapak ya. Baik, terima siap, kasih Pak. siap. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Farid. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Pak Abdurrahman, makasih. Terima kasih Pak Farid. Terima Sama-sama. kasih kepada Pak Farid atas pemaparan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu kita masuk ke sesi isoma kepada isoma dari sampai pukul 12.30 WIB ya Pak. WIB ya. Atau yang di WITA berarti sampai 13.30, WIT 14 ya 14.30. Sekian untuk sesi pertama ini, kita break sejenak untuk melakukan isoma. Ya, sekian dari saya. Kita tutup sebentar ya, sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih. Terima kasih Pak wabarakatuh. Farid, Rizal, Terima Mbak kasih Pak Farida. Terima Farid. kasih, Ya, Pak. Ya, makasih. Terus sekalian saya pamit ya. Ya Pak, ya. siap. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.